Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan renungan untuk hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, topik atau tema renungan kita hari ini, upah mengikuti Yesus. Kalau kita pernah menjadi anggota tetap atau member dalam suatu perusahaan, misalnya kita katakan seperti usaha kolam renang atau usaha olahraga seperti gym atau gedung olahraga, tentu sebagai anggota tetap atau member kita akan mendapatkan keuntungan seperti potongan harga atau diskon yang sangat berbeda harganya dengan orang-orang yang bukan anggota tetap atau yang bukan member. Dalam banyak hal memang anggota tetap atau member dalam hal-hal tertentu mendapatkan keuntungan atau keistimewaan dibandingkan dengan yang bukan anggota tetap atau yang bukan member. Tetapi bagaimana kalau kita menjadi anggota gereja, menjadi warga jemaat dari satu gereja tertentu? Apakah keuntungan yang akan kita peroleh? Apakah keuntungan yang akan kita terima? Mungkin yang sering kita alami dan kita rasakan bukan keuntungan, malah sebagai warga jemaat, sebagai anggota jemaat tetap, terkadang kita diminta dukungan, persembahan, partisipasi, tenaga, waktu, pikiran yang lebih untuk mendukung pelayanan gereja. Apa upah yang kita terima dari semua itu? Tidak ada, selain hanya ucapan terima kasih. Atau mungkin sebagai anggota jemaat kita hanya memperoleh pelayanan yang dapat diberikan oleh gereja. Tetapi menjadi pertanyaan yang lebih penting lagi untuk kita renungkan adalah, kalau mengikuti Yesus, apakah keuntungan yang kita peroleh? Sebagai pengikut Kristus, apakah keuntungan atau upah yang kita terima? Ada orang yang mengikuti Yesus dengan harapan penyakitnya sembuh, jabatannya menanjak, harta atau kekayaannya bertambah dan melimpah. Namun Yesus tidak pernah berjanji mengumbar janji yang demikian terhadap pengikut-pengikutnya. Melainkan Yesus berkata bahwa ada konsekuensi yang begitu berat bagi siapapun yang ingin mengikut Dia. Menyangkal diri, memikul salib. Artinya ada konsekuensi sulit dan berat, penderitaan, pergumulan dan tantangan yang harus dihadapi, dirasakan oleh setiap pengikut Yesus. Bahkan Yesus berkata, yang mau mengikut aku, selain menyangkal diri memikul salib, ya harus rela meninggalkan orang tuanya, keluarganya,
anak-anaknya, bahkan hartanya. Nah, renungan kita pagi ini, kalau kita baca dari Matius 19, ayat 16 sampai 26, bermula dari kisah seorang pemuda yang sangat kaya, yang datang kepada Yesus dan bertanya, bagaimana ia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus berkata, lakukanlah seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Hormati ayah dan ibumu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Lalu dia berkata, semuanya telah kulakukan dengan baik. Tetapi Yesus berkata lagi, jika kamu ingin sempurna, ada satu hal lagi yang belum kamu lakukan. Juallah seluruh harta milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal di sorga. Baru ikutlah aku. Demikian kata Yesus. Lalu apa respon pemuda yang kaya ini? Dia pun berbalik pulang dengan kesedihan yang begitu mendalam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus tidak mudah. Apalagi untuk mencari kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Sebab mengikuti Yesus itu butuh komitmen. Komitmen di atas segala komitmen. Bagi orang Yahudi, pertalian atau kekerabatan kekeluargaan itu sangat utama, sangat penting. Baik pertalian darah, artinya hubungan saudara karena hubungan darah, atau juga pertalian karena pernikahan. Sangat luar biasa. Bahkan mungkin melebihi kekerabatan orang kita Batak. Tetapi Yesus berkata bahwa siapa yang mengikut Dia meninggalkan ayah dan ibunya, keluarganya, anak-anaknya. Apakah Yesus berkata bahwa keluarga itu tidak penting? Bukan. Komitmen keluarga, komitmen persaudaraan, komitmen kekerabatan pertalian keluarga itu sangat penting. Tetapi di atas komitmen yang sangat penting itu, masih ada komitmen yang paling penting, yaitu mengikuti Yesus. Artinya kita harus meletakkan komitmen atau kepentingan mengikuti Yesus di atas kepentingan manapun dan di atas kepentingan apapun. Bila kekeluargaan itu sangat penting, maka mengikuti Yesus jauh lebih penting. Karena itu Yesus berkata dalam perikop ini, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak, ibunya atau anak-anaknya serta ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya mengikut Yesus itu, Yesus juga memberikan upah. Dan upah itu adalah upah yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, kecuali hanya Allah yang bisa memberikannya. 100 kali lipat dan kehidupan yang kekal. 100 kali lipat apa maksudnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam gereja mula-mula, makna 100 kali lipat ini benar-benar terjadi. Orang saling menerima sebagai saudara, dan pintu selalu terbuka untuk memberi tumpangan. Dampak mengikuti Yesus itu atau upah mengikuti Yesus itu adalah transformasi atas diri kita. Sehingga arti keluarga itu sangat luas, tidak lagi sempit. Kalau bagi orang yang tidak mengenal Yesus, keluarga hanya dipahami sebagai ayah, ibu, suami, istri, anak,
atau keluarga hanya dipahami sebagai seseorang yang memiliki hubungan darah dengan kita, tetapi orang yang mengikut Yesus akan mentransformasi diri, bahwa yang dimaksud keluarga bukan hanya yang sedara, bukan hanya dalam konteks suami, istri, dan anak-anak, tetapi keluarga adalah sesama kita, pengikut Kristus. Mereka adalah saudara kita, dan itulah persekutuan gereja. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja itu adalah keluarga Allah, family day. Setiap yang tua menjadi orang tua bagi yang lebih muda, dan yang lebih muda menjadi anak-anak, menjadi anak bagi yang lebih tua. Karena itu tidak ada lagi anakku dan anakmu di gereja, melainkan anak kita, sekolah minggu kita, remaja kita, pemuda kita. Keluarga dipahami dalam arti yang luas, saling memperhatikan, saling peduli, dan saling membangun. Koinonia yang berdiakonia, itulah transformasi diri bagi orang-orang pengikut Kristus. Menerima 100 kali lipat. Artinya kita memiliki ayah yang banyak, bapak yang banyak, ibu yang banyak, saudara yang banyak. Bukan lagi hanya ayah kita sendiri, ibu kita sendiri, anak kita sendiri. Tetapi dalam persekutuan di dalam Kristus itu, sesama pengikut Yesus, keluarga itu sangat luas, saudara kita sangat banyak, orang tua kita sangat banyak. Itulah yang dimaksud dengan 100 kali lipat. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selain mendapat upah 100 kali lipat, Yesus berkata memperoleh hidup yang kekal. Artinya, orang-orang yang mengikut Yesus mengalami perubahan orientasi hidup. Yang semula orientasi hidup kita hanyalah diri kita sendiri, kepentingan kita sendiri, tetapi orang-orang yang mengikut Yesus mentransformasi diri, mengubah diri, berorientasi kepada yang lebih besar, yaitu kerajaan Allah. Berorientasi bukan hanya hidup di dunia ini, tetapi berorientasi pada hidup yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan, dan itu tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi anugerah bagi kita kalau Tuhan memperkenankan kita menjadi muridnya, menjadi pengikutnya yang setia, yang mengutamakan kehendaknya di atas kehendak kita, yang mengutamakan kepentingannya di atas kepentingan kita. Maka Tuhan menyediakan kehidupan yang kekal dan upah 100 kali lipat yang tidak dapat diberikan oleh siapapun di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, Allah Bapa di surga, untuk firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah dalam keraguan-raguan kami, atau mungkin juga kekhawatiran kami, tentang apa yang kami terima, apa yang menjadi upah kami mengikut Tuhan, semakin terbuka dan semakin nyata di hadapan kami. Begitupun banyak hal yang harus kami rasakan, kesulitan, bahkan mungkin penderitaan, karena kesetiaan kami mengikut Yesus. Tetapi Tuhan memberikan 100 kali lipat apa yang tidak pernah kami pikirkan dan kami bayangkan. Bahkan lebih dari itu, apa yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, itulah yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan telah menyediakannya bagi orang-orang yang setia mengikut Engkau. Jadikan kami menjadi pengikut Kristus yang setia dalam suka dan duka, dalam seluruh rangkaian perjalanan hidup kami di dunia ini. Benar-benar menjadi murid Kristus, mengutamakan kepentingan Tuhan di atas kepentingan kami, mengutamakan ketaatan kepada Tuhan daripada ketaatan kami kepada keinginan kami sendiri. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami.
Berkati kami untuk hari ini dalam melaksanakan aktivitas kami. Tuhan yang memimpin kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan satu hari ini. Kami percaya, kami berbahagia, beroleh damai sejahtera, menjalani hari kami di tengah-tengah hari ini. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan renungan hari ini. Kami dari HKBP Limo menyampaikan selamat beraktivitas. Bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Horas.